Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.10 elastisitas dan gerak harmonis kelas 10 pertemuan 2. Materi kita pada pagi hari ini adalah gerak harmonis sederhana. Jika suatu benda bergerak bolak-balik terhadap titik tertentu, gerak benda itu disebut bergetar. Pada sebab ini, Anda akan mempelajari jenis getaran yang dinamakan gerak harmonis sederhana. Contoh gerak seperti ini ada antara lain gerak benda yang digantungkan pada suatu pegas dan gerak ayunan bandul yang amplitudonya kecil. Amplitudo itu simpangan terjauhnya kecil. Jadi dia akan bergerak bolak-balik di antara titik seimbangnya. Pada gerak harmonis sederhana, benda akan selalu bergerak bolak-balik di titik keseimbangannya atau di sekitar titik keseimbangnya secara terus-menerus. Dengan demikian, definisi dari gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap skon yang selalu konstan. Gerak pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih dimiliki oleh setiap benda elastis yang terkena gaya sehingga benda elastis tersebut berubah bentuk. Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut gaya pemulih. Nah, akibat gaya pemulih tersebut, benda akan melakukan gerak harmonis sederhana. Dengan demikian, pada benda yang melakukan gerak harmonis sederhana bekerja gaya pemulih yang selalu mengarah pada titik keseimbangan benda. Intinya gaya pemulih gaya yang memulihkan ke keadaan semula. Jadi lama-lama dia akan pulih atau diam. Jadi dia akan bergerak menuju ke titik keseimbangan. Pada akhirnya dia kembali ke titik keseimbangan tersebut lambat laun. Gaya pemulih pada pegas. Pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh karena sifat elastisnya, suatu benda yang diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali ke keadaan setimbangnya mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Gaya yang timbul pada pegas untuk mengembalikan posisinya ke keadaan seimbang disebut gaya pemulih. Gaya yang memulihkan dia ke keadaan setimbangnya jika gaya dihilangkan itu namanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya shock breaker, kendaraan, dan spring bed. Di dalam shock breaker terdapat pegas yang berfungsi meredam getaran pada roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Dengan demikian, kendaraan yang dikendarai akan terasa nyaman. Demikian juga dengan spring bed. Pegas-pegas yang tersusun dalam spring bed akan memberikan kenyamanan saat tidur. Bagaimana sifat-sifat gaya pemulih pada pegas ini apabila diuraikan secara fisika? Nah, agar Anda dapat memahami, pelajari pembahasan materi subbab berikut ini. Hukum Hooke. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali ke keadaan semula. Ilmuwan yang pertama kali meneliti ini adalah Robert Hooke. Makanya dikenal dengan hukum Hooke karena penemunya adalah Hooke untuk menghargai penemunya. Melalui percobaannya, Hooke menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya dan besar gaya pegas banding dengan pertambahan kencang. Ini yang harus digaris bawah ini. Jadi besarnya gaya pegas F, ini gaya pegas F, gaya itu F ya, ini akan sebanding dengan pertambahan panjang. Pertambahan itu delta L.
itu kalau ke arah sumbu X bisa diuraikan ke arah sumbu X menjadi delta X. Kalau ke arah sumbu Y menjadi delta Y. Pertambahan itu delta, ini pertambahan. Ini bacanya delta. Artinya pertambahan. Begitu. Nah, berarti di sini ada kesebandingan antara apa F dengan delta L. Nah, ini gaya F. Nah, persamaan ini. Semakin gaya yang diberikan besar, maka delta X-nya semakin besar. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa jika suatu pegas apabila ditarik dengan gaya tertentu di daerah yang berada dalam batas kelentimannya akan bertambah sebesar delta X. Nah, ini dapat dari percobaan ya, didapatkan besar gaya ke pemuli F sebanding dengan pertambahan bekas delta X ke arah sumbu X karena. Nah, ini persamaan secara matematis. Lah K itu apa? Tetapan pegas, tergantung pegasnya. Pegasnya berbeda, tetapan pegasnya juga berbeda. Nah, persamaan itu dikenal dengan hukum Hooke. F sama dengan K delta X, ini hukum Hooke. Jadi ini adalah F sama dengan K delta X. Ada tanda min. Nah, ini dijelaskan ini. Apa maksudnya tanda min? Karena arah gaya pembeli pada bekas selalu berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau ada bekas begini, ini ada bekas, diberi beban, kemudian ditarik ke bawah, ini langit-langit misalnya. Ditarik ke bawah, dia akan bertambah panjang sekian. Ini keseimbangan dia. Kalau naik dia akan sekian. Dia akan bergerak naik turun kan. Pada saat dia bergerak dia ke bawah, di bawah dia akan menuju ke atas. Ya kan, ke bawah menuju ke atas kan melawan. Berarti tandanya F negatif. Jadi pada saat bekas di bawah itu dia menuju ke atas. Kan dia ingin ke keadaan seimbang. Ini seimbang. Pada saat dia tepat di atas, ini bawah. Dia ingin ke bawah. Maka ini tanda gaya pemulihnya bertanda negatif, melawan geraknya. Berlawanan dengan arah gerak. Nah, ini. Dia di bawah, geraknya ke atas. Geraknya di bawah, gayanya ke atas. Pas dia di atas, geraknya ke bawah. Nah, ini untuk menentukan K. Itu adalah dari persamaan F sama dengan kan min K delta X. Kalau mencari K ya berarti K sama dengan F per delta X. Dari sini. Nah, ini adalah kemiringan grafik. Kita masuk ke contoh di sini. Benda bermasa 4,5 berarti diketahui M. Masa itu adalah M. Berarti M-nya adalah berapa? 4,5, ini M. Digantungkan pada bekas sehingga bekas bertambah panjang. Bertambah itu delta L atau delta X, nulisnya boleh. Delta X-nya adalah 9 cm, hati-hati. Masih dalam senti kita buat meter. Berarti pangkat min berapa? Iya, 2. Hati-hati ya. Nah, ini masih senti. Dirubah dulu menjadi meter. Berapa tetapan pegas tersebut? Pakai persamaan tadi dari F sama dengan K delta X, maka K yang dicari. Nah, ini F-nya adalah gaya berat. M kali B ini. Ini F. M kali G adalah F atau W. F itu gaya, W itu gaya berat. Kalau work beda lagi, usaha ya. Ini W kecil, W. Dimana W adalah M kali G ini tadi. Kita masukkan di sini M
4,5 G10 berarti 45, kemudian K kali 9 kali 10 pangkat min 2 adalah 0,09. Maka 45 dibagi 0,09 adalah 500. Contoh berikutnya, sebuah pegas yang digantungkan vertikal. Panjangnya berarti ini ada pegas mula-mula. L biasa atau LO. Panjang pegas mula-mula. Jika pegas diberi beban berarti M. Pegas akan bertambah panjang menjadi L akhir. Kalau mencari delta L bagaimana? Delta L adalah berarti L min LO. L-nya berapa? L-nya adalah 19. LO-nya adalah 10. Berarti delta L-nya adalah 9. 19 kurangi 10. 9 cm. 9 cm adalah 9 kali 10 pangkat seperti tadi min 2 meter. Nah, ini untuk mencari L. Delta L maksudnya. Nah, pertanyaannya berapa panjang tersebut jika diberi beban 1 kilo? Nah, ini diberi M, berarti ada M2. Ini M2, ini M1. Nah, ini M1, ini M2. Pertanyaannya adalah delta X. Nah, ini X bukan delta X. Berarti X akhir atau ini bisa ya L1 atau X1 ya, ini bisa ditulis XO juga boleh, ini ditulis X juga boleh. Berarti di sini adalah delta X sama dengan X min XO. Pertanyaannya adalah X ini berarti X1, ini delta X1. Pertanyaannya adalah X2, panjang akhir. Pegasnya sama. Kalau pegasnya sama, berarti K-nya sama. Berarti K1 sama dengan K2. Kuncinya di sini. Baru kita masukkan K adalah F per delta X1 begini. Berarti di sini F per delta X2. Ini F1, ini F2. Gitu. Kita masukkan di sini F-nya adalah dari apa? Kita masuk ke sini, kita buat buku baru, berarti ini. Berarti di situ kita masukkan lagi, berarti F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. F2 per delta X2. Kita masukkan, berarti di situ oke, F-nya adalah M1 kali G. Nah, delta X1 sudah ketemu tadi berapa? Ada kita masukkan. Nah, ini 9 kali 10 pangkat min 2. Biarkan dalam senti dulu, enggak apa-apa, enggak masalah, untuk mempermudah hitungan. Gini, 9 cm, masih senti enggak apa-apa, sama dengan M2 kali G. Nah, ditanya delta X2. Nah, gini. Maka di sini G-nya kita coret saja. Tinggal M1 per 9. Kalau G dengan 9 supaya beda gini ya dikasih. Nah, gini. M1 per 9 gini sama dengan M2 per delta X2. Nah, M1 kita cari datanya berapa sama M2. Kita masukkan M1 1,2 dan M2 adalah 1. Kita masukkan lagi. M1 adalah 1,2 per 9. Kemudian M2 adalah 1 per delta X2. Begini.
Kita masukkan berarti delta X2 kali 1,2 sama dengan 9. Berarti delta X2 sama dengan 9 per 1,2. Kita bagi 9 dengan 1,2. Kita bagi dulu. 9 dibagi, kita bikin aja 90, ini 12. 12 berarti dikali berapa? Kita coba dikali 7 ya. 7 kali 2 14. 1 7 84. Kita masukkan 84. Ini 7. Kemudian ini 6. 60 dibagi 12 berapa? 5. 7,5 cm. Berarti sudah ketemu delta X2 adalah 7,5 cm. Kalau mau dibikin meter berarti 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita cek pertanyaannya adalah berapakah panjang pegas tersebut. Berarti X2 yang ditanya berarti X akhir. X akhir berarti pakai persamaan seperti ini tadi. Jika delta X adalah X min XO, kita masukkan. Jika delta X sama dengan X akhir min XO, kita pakai saja di sini delta X2, X2, XO. Maka delta X ini X2 sama dengan delta X2, ini pindah ruas berarti ditambah XO. Maka delta X2 kita masukkan berapa? 7,5. XO nya adalah 10. Adalah X2. Berarti ketemunya adalah 17,5. Adalah X2. Satuannya apa? Senti masih ini. 17,5 cm. Apa pakai meter berarti X2 adalah 17,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita cek betul nggak pertanyaannya X2 dan nilainya iya betul. Seperti contoh di sini. Jadi ini jawabannya sama. Demikian anak-anakku pembahasan kita pada pagi hari ini. Materi kita semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.